Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ekonomi SMA IT Al-Uswah Surabaya. Ekonomi itu mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian termasuk ke dalam tahap pengintisaran setelah neraca saldo. Nah, kalau kita mengingat kembali ya, di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap pencatatan, kedua tahap pengintisaran, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Nah, jurnal penyesuaian ini termasuk ke dalam tahap pengintisarannya setelah neraca saldo. Jurnal penyesuaian adalah prosedur untuk menyesuaikan rekening-rekening pada akhir periode. Tujuan proses penyesuaian adalah sebagai berikut, yang intinya adalah penyesuaian ini dimaksudkan untuk memunculkan saldo sebenarnya. Jadi walaupun sudah disusun neraca saldo, masih belum dapat dibuat laporan keuangannya karena adanya transaksi-transaksi yang khusus. Untuk pencatatan akuntansi berbasis kas tidak diperlukan jurnal penyesuaian, karena seluruh transaksi kas pada bulan yang bersangkutan telah dibayar. Namun, pada pencatatan akuntansi yang berbasis akrual diperlukan jurnal penyesuaian di akhir periode. Nah, apa saja akun yang perlu disesuaikan? Yang umum ada 6, yaitu beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang pendapatan, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva tetap, dan pemakaian perlengkapan. Nah, mari kita bahas satu persatu ke-6 akun tersebut. Yang pertama, beban terutang atau beban yang masih harus dibayar. Kenapa? Beban yang masih harus dibayar ini memerlukan jurnal penyesuaian karena pada akhir periode diketahui masih ada beban yang masih harus dibayar. Misal ada gaji karyawan pada bulan Desember 2010 tapi baru dibayar di tahun berikutnya. Maka ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah beban gajinya 6.500.000 dan di sini ada utang gaji sebesar 6.500.000 di kredit. Yang kedua, ada pendapatan yang masih harus diterima, di mana perusahaan telah mengakui pendapatan atas jasa yang diberikan, namun kasnya belum diperoleh. Contohnya adalah pendapatan yang masih harus diterima dari pelanggan sejumlah 4.500.000. Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Kemudian ada penyusutan aktiva tetap, di mana aktiva tetap selalu mengalami penurunan, maka perlu ada penyesuaian terhadapnya. Misal penyusutan kendaraan per tahun sebanyak 10% dari harga perolehan 15 juta, maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Kemudian ada beban dibayar di muka. Ada 2 metode, yaitu metode aset atau harta dan metode beban. Misal, tanggal 3 Agustus perusahaan membayar asuransi sebesar Rp900.000. Nah, berikut jurnal umumnya. Terdapat perbedaan antara metode harta dan metode beban. Ya. Jurnal penyesuaian pun juga akan berbeda. Mohon diperhatikan. Kemudian ada pemakaian perlengkapan, di mana pada akhir periode terdapat pengurangan perlengkapan karena pemakaian. Nah, ini dicatat di akhir periode. Misalnya pada tanggal 30 Desember terdapat perhitungan perlengkapan sebesar Rp450.000 yang menjadi beban perlengkapan. Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang masih berupa hutang, ya. Karena pada saat terjadinya transaksi perusahaan belum memberikan jasa, tetapi sudah menerima uangnya. Nah, ini ya. Misal tanggal 1 September, perusahaan menerima pembayaran untuk reparasi 3.500.000 selama 5 bulan kemudian. Nah, berikut jurnal umumnya. Di sini ada metode utang dan metode pendapatan. Kemudian jurnal penyesuaiannya pun akan berbeda. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.